Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anissa Yulia, NPM 224111047. I am from class management 22C. I will presentation research methodology material. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metodologi penelitian. Yang pertama ada pengertiannya. Metodologi penelitian merujuk pada pendekatan atau strategi sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu penelitian. Ini mencakup langkah-langkah dan prosedur yang diadopsi untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan keakuratan data yang dikumpulkan serta kesimpulan yang dihasilkan. Metodologi penelitian mencakup berbagai aspek, termasuk pemilihan topik penelitian, perumusan pertanyaan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Dalam metodologi penelitian, peneliti harus mengklarifikasi kerangka konseptual, hipotesis, atau pertanyaan penelitian, serta pendekatan yang akan digunakan seperti kualitatif, kuantitatif, atau campuran dari keduanya. Metode penelitian juga melibatkan pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Selain itu, penelitian juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan validitas dan rehabilitas data seperti penggunaan analisis statistik atau teknik kualitatif untuk menguraikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Selanjutnya, ada tujuan dari metodologi penelitian, yaitu adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu penelitian. Beberapa tujuan kunci dari metodologi penelitian meliputi yang pertama ada membimbing penelitian, di mana metodologi penelitian membantu memandu penelitian dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang terorganisir dan sistematis. Yang kedua yaitu untuk menentukan pendekatan penelitian. Salah satu tujuan utama metodologi penelitian adalah untuk membantu meneliti menentukan pendekatan penelitian yang paling sesuai untuk pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang ketiga, ada pengumpulan data yang relevan. Metodologi penelitian membantu peneliti dalam merencanakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama ada memastikan ketelitian dan keandalan. Dengan menerapkan metodologi penelitian yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan teliti dan data yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Yang kedua, ada memandu pemilihan pendekatan penelitian. Metodologi penelitian membantu peneliti dalam memilih pendekatan penelitian yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, ada mengarahkan proses penelitian, di mana metode penelitian menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Ini dapat membantu pemandu langkah-langkah yang harus diambil selama proses penelitian, termasuk pemilihan sampel, pengumpulan data, dan analisis data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan menerapkan metode penelitian yang baik, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan tujuan penelitian. Jelaskan dan tujuan penelitian Anda termasuk pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini membantu untuk memilih metode dan pendekatan yang paling sesuai. Yang kedua ada desain penelitian. Pilih desain penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apakah Anda memerlukan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran dari keduanya? Pastikan desain penelitian sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Tentukan populasi target dan pilih sampel yang mewakili populasi tersebut dengan baik. Pastikan sampel Anda cukup besar dan
representatif untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Yang keempat, ada instrumen pengumpulan data. Pilih instrumen pengumpulan data yang sesuai untuk penelitian, seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Pastikan instrumen yang Anda pilih valid dan reliable. Yang kelima, ada prosedur pengumpulan data. Tentukan prosedur pengumpulan data yang jelas dan juga terstruktur. Pastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan konsisten dan diawasi dengan baik. Ada kajian teori. Kajian teori dalam metodologi penelitian memainkan peran penting dalam membentuk landasan konseptual dan pemahaman yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan penelitian yang berkualitas. Berikut ini ada beberapa kajian yang relevan dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada filosofi penelitian. Kajian teori ini membahas landasan filosofis yang mendasari penelitian seperti positivisme, konstruktivisme, atau fenomenologi. Ini membantu penelitian memahami pendekatan epistemologis dan ontologis yang mendasari metode dan teknik penelitian yang mereka pilih. Yang kedua ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana kajian teori ini menggali berbagai pendekatan teknik dan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini mencakup penjelasan tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Kesimpulan dari metodologi penelitian merupakan rangkuman dari konsep-konsep penting yang telah dibahas dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Berikutnya ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari metodologi penelitian, yaitu pentingnya rencana terstruktur, peran fisiologi penelitian, dan validitas dan keandalan data. Thank you. I apologize if there are any word errors in my presentation. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.